Selamat sore adik-adik. Karena waktunya sudah tiba, mari kita mulai ibadah sekolah minggu online pada sore hari ini dengan menyanyikan pujian dengan judul Bapakku Datang Padamu. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Ikuti Kak Livia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami hari ini di ibadah sekolah minggu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah, Tuhan tolong urapi ibadah kami sehingga berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu dengan judul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam posisi bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian dengan judul Mari Kita Bersukaria. Puji Tuhan semesta itu, haleluya.
kita lanjutkan pujian dengan judul Laskar Kristus. Nanti kita pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan, tapi sebelum itu kita dengarkan pengumuman dulu. Jadi pengumuman yang pertama untuk jadwal ibadah sekolah minggu yang onsite. Jadi untuk di Surabaya ibadah sekolah minggu onsite-nya jam 9.15. Kemudian untuk di Malang jam 10, untuk di Medan jam 10.15 dan di Jakarta jam 4 sore. Kak Livia ulangi, jadwal ibadah sekolah minggu onsite yang pertama di Surabaya jam 9.15, di Malang jam 10, di Medan jam 10.15 dan di Jakarta jam 4 sore. Kemudian selanjutnya saat ibadah, kalau anak-anak bisa datang ibadah sekolah minggu onsite, anak-anak harus berpakaian rapi, kemudian membawa Alkitab, dan yang bisa baca tulis bisa membawa alat tulis dan buku catatan. Jadi sejak dari sekolah minggu sudah belajar untuk mencatat firman Tuhan. Lalu pengumuman selanjutnya, ringkasan firman, tugas, dan link rekaman ibadah bisa adik-adik cek di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Kodenya KZYIYNP, huruf kecil semua. Nah, sekian pengumuman ibadah sekolah minggu online hari ini. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita berdiri semua, kita nyanyikan Roh Kudus yang manis dengan sikap berdoa ya adik-adik. Dan melakukan
Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, supaya kami bisa mengerti dan mempraktekkannya. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada roh-roh jahat yang mau mengganggu, kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh jahat, roh main-main, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan pada sore hari ini judulnya adalah Kuat Teguh Hati. Jadi judulnya Kuat Teguh Hati. Kita belajar dari ceritanya 12 pengintai. Nah, kita mulai baca di Bilangan 13. Bilangan 13 itu di Perjanjian Lama. Bilangan pasal 13, adik-adik bisa baca secara lengkap. Nah, kali ini Kak Livia baca sedikit, mulai dari ayat 17 sampai 20. Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Ayat 17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ayat 18, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Ayat 19, dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Ayat 20, dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, Kak Livia rangkum ceritanya. Jadi Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa Israel akan memasukinya. Nah, Musa mengutus 12 pemimpin atau 12 pengintai, yaitu 12 orang kepala suku Israel. Nah, sewaktu mereka sudah mengintai selama 40 hari, para pengintai itu terbagi menjadi 2 kubu. Mereka bilang, kota ini menghasilkan anggur yang besar, banyak hasil susu, madu. Ada juga yang bilang, tapi orang-orang di sana besar-besar badannya, raksasa. Nah, kemudian terbagi menjadi 2 kubu. Yang pertama, kubu pertama yaitu kubu 10 pengintai. Nah, mereka berkata kalau di Kanaan itu banyak raksasa, kota-kotanya berkubu. Jadi sepertinya gak usah masuk ke sana. Nah, ketika orang bangsa Israel itu mendengar kalau di Kanaan itu banyak raksasa, terus kota-kotanya berkubu, mereka jadi takut. Mereka berpikir, waduh, kita gak bisa mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan itu karena raksasa. Nah, sedangkan ada 2 orang pengintai, namanya Yosua dan Kaleb. Nah, mereka bilang, oh di sana itu banyak hasil susu, madu, dan juga lagi musim hasil anggur. Jadi nggak apa-apa walaupun mereka banyak raksasanya, nanti Tuhan beserta kita bisa mengalahkan mereka. Tapi tetap saja bangsa Israel lebih setuju dengan kelompok pertama, yaitu kelompok 10 pengintai. Nah, kemudian muncul kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Nah, kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Akhirnya Tuhan berfirman
kepada Musa. Bangsa Israel kan menolak masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya mereka dihukum 40 tahun di padang gurun. Wah, lama ya adik-adik 40 tahun. Adik di sini kan pasti belum ada yang umurnya 40 tahun kan? Kak Livia aja juga masih belum 40 tahun. Jadi lama sekali 40 tahun dan itu di padang gurun. Gak ada apa-apanya di padang gurun. Nah, kita belajar kok bisa ya dari 12 pengintai ini terbagi jadi 2 kubu. Kubu pertama 10 pengintai yang tidak masuk Kanaan, kemudian kubu kedua 2 pengintai bagian yang lebih kecil tapi bisa masuk Kanaan. Nah, alasannya karena ini adalah masalah hati. Nah, masalah hati gimana maksudnya, Kak? Nah, jadi kelompok yang pertama tadi yang 10 pengintai, mereka itu sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan nanti akan beserta kalau mereka masuk tanah Kanaan, nanti Tuhan pasti mereka bisa mengalahkan yang orang-orang raksasa itu. Tapi mereka ketika sudah menghadapi pencobaan, sudah dengar, oh iya itu nanti ada raksasa, kota-kotanya berkubu. Mereka takut kalah, hatinya mulai bimbang. Hatinya bimbang, akhirnya tidak percaya sama firman Tuhan, tidak mau taat sama perintah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ya yang membuat mereka bimbang? Tadi kalau misalnya adik-adik baca secara lengkap, ada 3 yang membuat mereka bimbang. Yang pertama, kota berkubu. Kota berkubu itu artinya masalah dunia. Jadi mereka merasa, aduh itu masalahnya terlalu besar, nggak bisa kalau kita menghadapi sendiri. Jadi mending kita nggak usah taat sama Tuhan, kita pakai keinginan kita sendiri, pakai kekuatan kita sendiri. Akhirnya karena merasa masalah dunia itu lebih besar, akhirnya tidak beribadah melayani Tuhan. Contohnya, adik-adik kan di sini yang sekolah ada ulangan. Misalnya ulangan sama tugasnya lagi banyak. Terus adik-adik merasa, waduh, kalau hari Minggu datang sekolah Minggu gak cukup ini waktunya buat belajar, buat kerjain tugas. Akhirnya adik-adik milihnya, ya udah nggak usah ibadah, di rumah aja kerjain tugas. Nah, itu sudah mulai mengandalkan kekuatan sendiri, lebih tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, merasa kalau oh aku bisa kok pakai kekuatanku sendiri, nggak perlu tuntunan Tuhan. Nah, itu yang alasan pertama kenapa mereka bimbang. Alasan kedua, kan mereka bilang, oh di sana itu ada orang-orang raksasa. Nah, raksasa di sini artinya adalah keinginan daging yang meraksasa. Jadi mulai berbuat dosa segini, lama-lama tambah besar dosanya karena menuruti keinginan daging, tidak mengutamakan perintah Tuhan. Jadi lama-lama keinginannya dari kecil tambah lama tambah besar sampai meraksasa. Nah, sampai akhirnya mengorbankan Tuhan. Seperti tadi, hari Minggu yang biasanya datang ibadah, terus karena pengen nilai ulangannya bagus, pengen nilai tugasnya bagus, jadi harus pakai waktu hari Minggu yang mestinya ibadah dibuat jadi di rumah aja kerjain tugas, belajar. Nah, akhirnya mengorbankan ibadah pelayanan, mengorbankan Tuhan. Nah, kalau dari 2 poin itu tadi kita bisa simpulkan kalau membesarkan perkara jasmani lebih daripada perkara rohani. Contoh lainnya apa? Misalnya adik-adik pengen dapat nilai bagus, terus waktu ulangan ngelihat teman-temannya, wah itu mereka mencontek makanya nilainya bagus, terus ikut-ikutan. Nah, itu tanda-tanda hatinya bimbang, tidak mengandalkan Tuhan tapi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Akhirnya apa? Kita baca di Bilangan 14 ayat 2. Bilangan 14 ayat 2. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi mereka tadi pertama sudah tidak taat sama firman Tuhan, terus akhirnya kan dihukum sama Tuhan 40 tahun di padang gurun. Akibatnya apa? Ya mereka bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut itu sikap yang tidak bagus ya adik-adik. Nggak boleh kita bersungut-sungut, apalagi bersungut-sungut sama Tuhan. Nah, mereka bersungut-sungut, tidak bisa masuk Kanaan, akhirnya binasa selamanya. Nah, kita kan tidak mau ya seperti kelompok
pengintai yang pertama, yang 10 pengintai. Kita belajar seperti kelompok pengintai yang kedua. Ada 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua dan Kaleb ini kuat teguh hati. Mereka berpegang pada firman Tuhan. Tuhan mintanya A, ya mereka nuruti tetap A, karena mereka percaya. Oh ya, walaupun ada masalah, ada kelihatannya perkara mustahil, tapi kan Tuhan yang memerintahkan, jadi pasti nanti Tuhan yang tuntun. Nah, mereka berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi mereka menolak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini kita belajar dari sikapnya Yosua dan Kaleb. Sikap kuat teguh hati. Jadi di Bilangan 14 ayat 6 kita belajar ada 2 sikap kuat dan teguh hati. Yang pertama kita baca di Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Nah, mengoyakkan pakaian. Mengoyakkan pakaian ini artinya adalah penyucian dari dosa. Jadi seperti tadi, misalnya waktu ujian yang ikut-ikut teman, atau mungkin di sini ada yang kebiasaan mencontek, cuman nggak ada yang tahu. Yang tahu kan cuman adik-adik, Tuhan, sama iblis. Misalnya pernah mencontek atau sering mencontek atau terbiasa mencontek, disucikan. Disucikan jadi apa? Jadi sikap jujur. Jadi misalnya adik-adik mau ulangan, sebelum ulangan berdoa dulu. Sebelum belajar berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan supaya bisa mengerti, menghafal pelajarannya sampai waktu ulangan. Juga sebelum ulangan berdoa dulu untuk mengerjakan ulangan, minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang dipelajari kemarin itu masih diingat sampai waktu ulangan, terus masih bisa mengerjakan, dapat nilainya juga semaksimalnya adik-adik dan sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Jadi tadi yang awalnya mencontek jadi jujur, itu sikap kuat teguh hati yang pertama. Sikap kuat teguh hati yang kedua kita baca di Bilangan 14 ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau sikap kuat teguh hati itu adalah takut akan Tuhan. Jadi bukan takut akan masalah-masalah yang tadi, oh itu di tanah Kanaan kotanya berkubu, banyak raksasa, kelihatannya kita nggak bisa kalahkan mereka. Nah, kita harus tetap kuat teguh hati seperti kelompok 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Taat dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan, apapun resikonya. Kita percaya kalau Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan yang mengalahkan musuh-musuh, Tuhan yang menyelesaikan masalah-masalah yang mustahil. Nah, jadi kita jangan sampai seperti kelompok yang pertama. Kita harus menjadi seperti kelompok yang kedua, kelompok 2 pengintai. Tadi sikap kuat teguh hati, sekarang praktek kuat teguh hati. Kita belajar praktek kuat teguh hati itu ada apa aja ya? Ada 2. Yang pertama, kita tidak kecewa, tidak putus asa, apapun yang dihadapin. Tetap pegang teguh firman Tuhan. Misalnya seperti adik-adik, melihat teman-teman, adik-adik sudah tidak mau mencontek. Adik-adik mau jujur, mau belajar sungguh-sungguh, berdoa dulu sebelum belajar dan ulangan. Terus waktu ulangannya dibagi, ternyata adik-adik lihat, oh kok teman-teman yang mencontek lebih bagus nilainya. Nah, adik-adik tetap harus kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa. Apapun resikonya kan adik-adik sudah hidup benar, pegang teguh ajaran benar, sesuai dengan firman, harus jujur, tidak boleh mencontek. Kemudian yang praktek kuat teguh hati yang kedua, kita baca di 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini penekanannya di kalimat terakhir ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, karena kita punya kekuatan Kristus, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menguatkan kita. Jadi di sini kita mengaku tidak layak, selalu hancur hati. Oh ya Tuhan, memang saya tidak mampu untuk ujian. Misalnya adik-adik matematika kok susah ya Tuhan hitung-hitungannya ini. Ya adik-adik berdoa sama Tuhan, mengaku Tuhan saya nggak bisa kalau untuk hitung-hitungan, untuk matematika. Tuhan tolong beri hikmat akal budi dari surga supaya bisa diberi pengertian, bisa diberi ketelitian sehingga yang sebelumnya gak bisa matematika jadi bisa lagi. Nah, kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Jadi dari kecil adik-adik belajar untuk perkara-perkara kecil seperti belajar, itu menyerah sepenuh kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan supaya Tuhan pimpin. Apapun yang adik-adik lakukan bisa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, tadi kita sudah belajar sikap kuat teguh hati, praktek kuat teguh hati, kita sekarang belajar hasil kuat teguh hati. Ada 2, kita baca di Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, hasil kuat teguh hati yang pertama, Tuhan beserta kita kemanapun kita pergi. Nah, ayo angkat tangan, siapa yang mau disertai Tuhan? Nah, kita semua pasti mau kan disertai Tuhan dalam setiap langkah kita. Asalkan kita kuat teguh hati, taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Jadi jangan sampai hatinya bimbang, mudah bimbang seperti kelompok pengintai yang pertama tadi karena melihat pencobaan mustahil, masalah-masalah mustahil yang merasa, waduh ini gak bisa ini, kalau hidup benar gak bisa ini. Nah gak boleh kayak gitu, kita harus kuat teguh hati supaya Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Hasil yang kedua, kita baca di Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, seperti hasil yang pertama tadi, kalau kita kuat teguh hati, pasti Tuhan di pihak kita. Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang mengalahkan musuh, Tuhan yang menyelesaikan masalah-masalah yang mustahil. Asalkan adik-adik sungguh-sungguh mau mendengar firman, jadi jangan cuman mendengar aja terus masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jangan kayak gitu ya. Harus mendengar firman, mengerti percaya yakin sampai praktek firman. Mendengar firman, mengerti percaya yakin sampai praktek firman. Nah nanti Tuhan akan beserta kita, Tuhan akan berperang ganti kita. Sekian firman Tuhan hari ini, Alkitabnya bisa ditutup. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah sekolah minggu online hari ini dengan berdoa. Ikuti Kak Livia, ayo. Tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan tolong urapi kami, supaya kami bisa kuat teguh hati. Tuhan tolong berkati sekolah kami dan juga kedua orang tua kami. Kegiatan kami seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.